Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ucapkan pada kalian yang telah memberi kesempatan kepada Ibu melakukan suatu penelitian tentang integrasi computational thinking dalam pembelajaran sains. Mengapa Siti ini perlu kalian pahami? Karena Siti ini adalah suatu proses pembelajaran yang membantu tercapainya kompetensi 4C yang harus kalian miliki. Proses Siti ini suatu proses pembelajaran yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Kali ini permasalahan yang akan kita pecahkan adalah permasalahan pada ekosistem pantai karena adanya reklamasi hutan bakau. Apa sih ekosistem? Ekosistem adalah lingkungan atau wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya interaksi antara semua makhluk hidup dan benda-benda tak hidup yang ada di lingkungan itu. Jadi kalau kita lihat di sini lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar diri kita, ya. Baik itu, kita lihat sini, baik itu benda hidup, makhluk hidup maupun benda tak hidup, ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah terlihat bahwa ekosistem itu mempunyai dua faktor lingkungan, ya, dua komponen. Baiklah, anak-anakku sekalian, ada beberapa istilah yang perlu kalian pahami dalam mempelajari ekosistem, yaitu yang pertama individu. Apa itu individu? Individu adalah suatu makhluk hidup tunggal yang utuh, ya. Artinya, kalau misalnya jagung nih, kalau jagung itu satu dikatakan individu itu kalau dia ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ya, seluruhnya utuh gitu. Kalau misalnya jagungnya hanya buahnya saja, itu bukan suatu individu, ya. Jadi individu adalah makhluk hidup tunggal yang utuh, ya. Kemudian selanjutnya adalah populasi. Apa sih populasi itu? Populasi adalah sejumlah individu-individu yang sejenis yang hidup pada suatu tempat tertentu. Kita lihat di sini, di sini ada keladi, ya, yang sekarang lagi tren, ya, ini. Nah, ini lihat, ada keladinya bukan hanya satu, bukan satu individu, bukan satu, ya, tetapi ada beberapa keladi-keladi, tapi dia sejenis, ya. Dia ada berada pada tempat tertentu. Ini juga ada burung, ada manusia, populasi manusia. Di sini ada jamur juga, ya. Nah, itu populasi. Kemudian selanjutnya ada komunitas. Apa sih komunitas itu? Komunitas itu adalah populasi-populasi yang hidup pada tempat yang sama, ya. Artinya di sana ada, di sini kita lihat ada sekelompok populasi jerapah, ya kan? Lihat, ada kuda, ya, ada harimau, seperti itu, ya. Jadi beberapa populasi dia hidup bersama dalam satu tempat, itu komunitas. Nah, kita lihat, betul kan? Komponen-komponen ekosistem itu terdiri dari komponen biotik, tadi sudah dikatakan makhluk hidup, ya, komponen biotik, dan benda tak hidup, yaitu abiotik. Apa sih yang termasuk biotik? Yang termasuk biotik adalah yang hidup adalah tumbuhan, hewan, manusia, dan pengurai. Sedangkan komponen yang abiotiknya adalah cahaya, tanah, air, suhu, kelembaban, iklim, dan cahaya matahari. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita khusus akan membahas bagaimana sih hubungan faktor-faktor biotik, ya, yang ada dalam suatu ekosistem. Ternyata mereka terjadi hubungan saling makan-memakan. Nah, dari proses makan-memakan ini, maka nanti akan kita dapatkan suatu kalau kita visualisasikan, dia akan membentuk suatu piramida yang disebut piramida ekologi, ya.
piramida jumlah ini dilihat dari jumlah individu dalam tiap tingkat trofik ya. Nah, biasanya pada dasar piramida ini diduduki ya oleh tingkat tropik 1. Siapa sih yang menjadi tingkat tropik 1? Yaitu makhluk hidup yang bisa melakukan proses fotosintesis. Siapa itu? Iya, betul. Tumbuh-tumbuhan. Dia bisa melakukan proses fotosintesis sehingga makanannya dapat diproduk sendiri, dapat dibikin sendiri. Nah, kemudian yang memakan tumbuh-tumbuhan, herbivore, itu menduduki tingkat tropik kedua. Kemudian yang makan herbivore, karnivore, ini adalah tingkat tropik ketiga. Begitu seterusnya ya. Nah, ini piramida jumlah. Berapa jumlahnya? Biasanya itu harusnya lebih banyak ya. Tumbuhan harus lebih banyak sehingga dia membentuk suatu piramida. Kemudian piramida yang kedua adalah piramida biomasa. Nah, kita lihat di sini piramida biomasa, dia merupakan piramida terbalik. Kenapa? Karena kita lihat di sini produsen. Kita lihat di sini ya. Produsennya itu lebih sedikit masanya daripada herbivore, daripada karnivore. Ya. Jadi ini bisa terbalik seperti ini. Kalau misalnya produsennya lebih sedikit, ya, massa produsennya. Jadi biomasa itu adalah massa kering ya, berat kering suatu makhluk hidup. Itu biomasa. Anak-anakku sekalian, dari piramida ekologi ini kalian atau kita semua bisa membuat suatu grafik ya. Biasanya grafiknya sumbu X merupakan tingkat tropik, Y-nya merupakan jumlah ya, jumlah energi yang dimiliki oleh tingkat tropik. Nah, demikianlah materi tentang jaring-jaring makanan yang dapat Ibu sampaikan. Marilah kita melakukan suatu percobaan ya, yang nanti akan disimulasikan atau akan diperagakan atau akan didemonstrasikan oleh sekelompok teman kalian yang akan membuat atau akan memperagakan jaring-jaring makanan. Selamat mengikuti.